Di sebuah desa yang terletak di pinggiran kota, hiduplah seorang wanita muda bernama Rina. Rina adalah seorang wanita yang dikenal banyak orang di desanya sebagai pribadi yang cerdas, cantik, dan berani. Namun, di balik semua itu, ada satu sifat yang sangat menonjol dalam dirinya, yaitu kesombongan. Rina merasa bahwa dirinya lebih unggul dari orang lain. Dia merasa bahwa kekayaan yang dimiliki keluarganya, pendidikan yang ia terima, dan kecerdasan yang dimilikinya adalah hasil dari usahanya sendiri, bukan berkat bantuan Tuhan. Kepercayaan pada Tuhan, menurutnya, adalah sesuatu yang kuno dan tidak rasional. Baginya, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah hasil dari usaha manusia dan takdir bukanlah sesuatu yang bisa diprediksi atau diandalkan. Rina tumbuh dalam keluarga yang mengajarkan agama, namun dia selalu menolak ajaran itu dengan alasan logika dan pemikiran rasionalnya. Baginya, Tuhan hanyalah sebuah konsep yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur kehidupan. Dia bahkan sering memperolok-olok orang-orang yang beribadah, menganggap mereka lemah karena percaya pada sesuatu yang tak terlihat. Rina lebih memilih untuk mengandalkan dirinya sendiri, merasa bahwa kekuatan pribadi dan pengetahuannya jauh lebih penting daripada agama atau kepercayaan pada Tuhan. Suatu hari, dalam sebuah percakapan dengan teman-temannya, Rina semakin menunjukkan kesombongannya. Dengan nada angkuh, dia berkata, "Kalau memang Tuhan itu ada, kenapa saya masih hidup dengan baik tanpa perlu memikirkannya? Saya punya semuanya, saya bisa meraih apapun yang saya inginkan dengan usaha saya sendiri. Jadi, kalau Tuhan memang benar-benar ada, kenapa saya harus percaya padanya? Tunjukkan pada saya kalau Dia benar-benar ada. Kalau memang Tuhan itu ada dan mau menunjukkan kekuasaannya, datanglah dan beri saya azab. Saya tantang Tuhan, jika Dia benar ada, berikan saya azab yang mengerikan." Percakapan itu berlalu begitu saja, dan teman-teman Rina yang mendengar hanya bisa terdiam. Mereka terkejut dengan ucapan Rina, namun tidak ada satupun yang berani mengingatkan atau mengajaknya untuk berpikir lebih dalam. Rina semakin sombong dan merasa dirinya tidak terkalahkan. Kepercayaan dirinya semakin tinggi, bahkan sampai dia merasa bisa menantang Tuhan tanpa takut sedikit pun. Namun, beberapa minggu setelah ucapan menantang Tuhan itu, Rina mulai merasakan ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Awalnya, rasa sakit itu hanya terasa seperti sedikit kelelahan, yang mungkin disebabkan oleh pekerjaan yang terlalu banyak. Namun, lama-kelamaan rasa sakit itu semakin parah. Rina mulai merasakan sakit kepala yang luar biasa, tubuhnya terasa lemah, dan matanya sering kabur. Ia pun mulai merasa bingung, karena sebelumnya dia selalu sehat dan bugar. Pada awalnya, Rina berpikir bahwa ini hanya penyakit biasa, dan mungkin hanya butuh istirahat yang cukup. Namun, semakin hari rasa sakit itu semakin memburuk. Suatu malam, ketika ia terbangun dari tiduran yang gelisah, tubuhnya terasa demam tinggi dan mual yang tak tertahankan. Dia memutuskan untuk pergi ke rumah sakit, berharap mendapatkan penjelasan dari dokter. Setelah melalui serangkaian tes, dokter akhirnya memberitahu Rina bahwa kondisinya sangat serius. Beberapa organ dalam tubuhnya menunjukkan gejala kegagalan fungsi, dan penyakit yang dideritanya sudah dalam tahap yang cukup parah. Rina yang mendengar penjelasan dokter hanya bisa terdiam. Dia merasa cemas, tetapi dalam hati, ia tetap menolak untuk percaya pada Tuhan. Ia berpikir bahwa ini adalah akibat dari gaya hidupnya yang kurang sehat, bukan karena sesuatu yang bersifat gaib atau takdir. Namun,
penyakit Rina terus berkembang dengan cepat. Setiap hari ia merasa semakin lemah dan kesakitan, sementara pengobatan yang diterimanya tidak memberikan hasil yang signifikan. Rina mulai merasa putus asa. Dia yang dulu merasa bisa mengendalikan segalanya kini mulai merasakan ketidakberdayaan. Setiap kali dia pergi ke dokter, hanya ada lebih banyak obat yang diberikan, dan kondisi tubuhnya semakin memburuk. Pada awalnya, Rina mencoba untuk menepis rasa cemas yang mulai menghantuinya. Ia masih berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanya masalah sepele, sebuah tanda kelelahan akibat rutinitas yang padat. Namun, rasa sakit yang ia rasakan semakin intens. Kepala Rina berdenyut setiap kali ia mencoba berkonsentrasi, dan tubuhnya terasa semakin lemah, seolah tak mampu menopang dirinya sendiri. Ia mengabaikan peringatan dari tubuhnya dan tetap melanjutkan kehidupan seperti biasa, berharap bahwa waktu akan menyembuhkan semua gejala yang datang. Tetapi, kenyataan berkata lain, penyakit itu semakin berkembang tanpa dapat dihentikan. Rina akhirnya pergi ke rumah sakit, berharap mendapatkan jawaban yang memuaskan. Setelah beberapa tes dan pemeriksaan, dokter mengungkapkan bahwa kondisi tubuhnya sangat mengkhawatirkan. "Ibu, kami menemukan beberapa tanda bahwa organ tubuh Anda mulai mengalami kerusakan," kata dokter dengan nada serius. Rina terkejut dan merasa marah. Ia merasa seolah-olah tubuhnya telah mengkhianatinya, tidak sesuai dengan kekuatan dan kecerdasannya yang selama ini ia banggakan. Ia tidak dapat menerima kenyataan bahwa kesombongan dan gaya hidupnya yang egois telah membawa dirinya ke titik ini. Namun, di balik perasaan marah dan cemas, ada ketakutan yang semakin menggelayuti dirinya. Meskipun berbagai pengobatan diberikan, tubuh Rina tidak kunjung membaik. Obat-obatan yang harusnya meredakan rasa sakit justru membuatnya merasa semakin lemah. Setiap hari, rasa sakit itu semakin merasuk, mempengaruhi setiap inci tubuhnya, mulai dari kepala hingga kaki. Hari demi hari, tubuhnya seperti menjadi lawan yang sulit ditaklukkan. Dalam kesunyian malam, Rina mulai merasa perasaan penyesalan yang mendalam. Ia ingin menangis, namun air mata tak mampu mengalir. Sementara itu, suara-suara hatinya mulai terdengar, suara-suara yang bertanya mengapa ia pernah menantang Tuhan dengan kata-kata sombongnya. Kini, ia menyadari bahwa tak ada satupun yang bisa melawan takdirnya. Pada suatu malam yang kelam, ketika rasa sakitnya semakin tidak tertahankan, Rina teringat akan kata-katanya beberapa waktu yang lalu. "Jika Tuhan itu benar-benar ada, beri saya azab," pikirnya. Ia merasa seolah-olah dia sedang dihukum oleh Tuhan atas semua ucapannya yang sombong. Rina mulai merasa ada kejanggalan dalam hidupnya. Ia yang dulu merasa sangat kuat kini merasa sangat lemah dan tak berdaya. Setiap detik terasa seperti berabad-abad, dan rasa sakit yang terus menghantuinya semakin membuatnya merasa terperangkap dalam penderitaan yang tak berujung. Pada saat itulah, Rina mulai menyesali semua ucapan sombong yang pernah ia lontarkan. Ia merasakan penyesalan yang mendalam, namun sayangnya sudah terlambat. Rina yang dulu menantang Tuhan dengan kata-kata yang penuh kebanggaan, kini merasa sangat kecil di hadapan takdirnya. Dia ingin meminta maaf, namun tak tahu bagaimana cara melakukannya. Hari demi hari, tubuh Rina semakin melemah. Penyakit yang dideritanya semakin parah, dan tidak ada pengobatan yang dapat menyembuhkannya. Akhirnya, pada suatu pagi yang sunyi, Rina menghembuskan napas terakhirnya.
Hidupnya yang penuh dengan kesombongan berakhir dengan kesedihan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Di akhir hayatnya, Rina hanya bisa berharap bahwa ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya, meskipun ia tahu bahwa kesempatan itu tidak datang lagi. Kisah Rina adalah sebuah pengingat bagi kita semua tentang pentingnya memiliki rasa rendah hati dan kepercayaan kepada Tuhan. Kesombongan adalah musuh terbesar bagi kedamaian batin kita, dan seringkali, kesombongan membuat kita lupa bahwa hidup ini tidak selalu berada dalam kendali kita. Tuhan yang Maha Kuasalah yang mengatur segala hal di dunia ini, dan kita sebagai manusia harus selalu ingat bahwa tidak ada yang lebih besar darinya. Menantang Tuhan atau meremehkan kekuasaannya hanya akan membawa kerugian bagi diri kita sendiri. Hidup ini adalah anugerah yang harus kita syukuri, dan kita tidak boleh terlalu sombong untuk menganggap segala sesuatu terjadi karena usaha kita semata. Rina mengajarkan kita bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan takdir Tuhan, dan bahwa hidup yang penuh dengan kesombongan hanya akan membawa penderitaan. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu menjaga hati, berpikir sebelum berbicara, dan mengingat bahwa setiap langkah kita haruslah dilandasi dengan rasa syukur dan rendah hati.